Oke, teman-teman saya lanjutkan ya. Domisili teman-teman yang sudah daftar di sini 50% lebih banyak dari Jawa Barat, terus 16,1% dari DKI Jakarta, lalu 8,1% dari Jawa Tengah. Usia yang hadir di sini 48,4%, itu 21 sampai 25 tahun. Wah, banyak ciki-ciki juga nih teman-teman. 26 sampai 30 tahun itu adalah 17,7%. Lalu 15 sampai 20%, 15 sampai 20 tahun 14,5%, dan sisanya di luar itu. Dan teman-teman di sini 66,1% belum pernah mengikuti Accent Talks. Jadi di sini mungkin pertama kali ikutan Accent Talks. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali ikutan. 33,9% itu sudah pernah mengikuti Accent Talks. Mas Adab, monitor, cek 1, 2, 3. Halo, Mas Adab. Cek. Cek, Mas Adab. Aman? Halo. Halo, Adab. Sambil nunggu teman-teman, sambil nunggu Mas Adab, kita untuk tersambung kembali, kita santai dulu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sambil nunggu yang lain untuk join juga. Halo Mas Jo, Halo. Siap, Dap? Aman ya? Cek 1, 2, 3, cek koneksi, Dap. Sorry Mas, terus banget, lagi jelek. Siap. Sekarang udah aman ya. Kenapa? Koneksinya ya? Udah aman koneksinya sekarang? Aman. Halo? Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah join di Accent Talks. Saya ucapkan selamat datang. Mungkin untuk yang pertama, saya minta tolong supaya teman-teman yang mungkin mic-nya masih menyala, di-mute dulu, karena nanti ada sesinya, kita bisa tanya jawab. Untuk menjaga kondusivitas suara, untuk mematikan dulu speaker yang ada di tombolnya paling kiri bawah teman-teman ya. Mohon izin mematikan dulu mic-nya, supaya diskusi kita kondusif. Kantor Mas? Gue di rumah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Nama saya Anwar dari Accent Responsible Arsitektur. Akan membuka acara Accent Talks kali ini. Cek, bentar masih ada suara. Boleh dicek itu suara dari mana ya? Masih ada yang bocor? Sip, aman. Aman ya? Oke. Selamat sore. Mohon maaf, saya ulang aja teman-teman. Perkenalkan, saya Anwar dari Accent Responsible Arsitektur. Kali ini akan menjadi host dari Accent Talks dengan judul
responsible lifestyle, yaitu capturing with empathy with interior photography. Jadi saya coba bacakan dulu si Accent Talks. Accent Talks adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain pada kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesian arsitek dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan luar yang lebih luas. Aksen Responsible Arsitektur lewat Responsible Lifestyle kali ini membuka ruang obrol secara privat dan intim bagi teman-teman yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai fotografi, mengetahui value di baliknya serta gaya hidup yang beriringan. Durasi diskusi kita ini akan kurang lebih 60 menit sampai jam pukul 5, teman-teman. Kita mulai diskusi topik dengan judul Capturing with Empathy in Interior Photography. Kali ini menghadirkan Mas Ferian Rinaldi dari Adap. Halo, Adap. Tegang gitu Mas Adap. Say hi dulu sama teman-teman. Udah banyak yang nyapa juga tuh. Oke. Akan banyak join, iya. Banget udah nyempetin. Semoga siap. Nuhun pisan, gue yang nuhun pisan, Dap. Jadi Mas Adap akan banyak berbagi serta sharing dari cara membuat konsep untuk interior fotografi, styling ruangan dan komposisinya, membuat mood tertentu, dan tips untuk membuat interior fotografi dengan natural lighting dan empathy, yang membuat setiap frame-nya lebih hidup dan menyampaikan pesan. Ya, gue pribadi sangat menyukai Adap ya dari beberapa tahun yang lalu. Jadi, ya kita sesama, ya netizennya Adap ya, yang suka, pokoknya kalau Adap ngeposting selalu gue like gitu, karena mood-nya enak, angle-nya enak gitu. Gue agak bingung nih, karena lu basicnya bukan desain, tapi kenapa bisa sebagus itu gitu. Nanti mungkin kita akan bahas secara lebih dalam ya, Dap ya. Nah, tujuannya ada 3, yaitu 1, adaptasi dan epilog space. Terus yang kedua, sharing perihal capturing with empathy in interior photography. Sama yang ketiga adalah berdiskusi dengan partisipan perihal interior fotografi 101. Kita berikan waktu 20 menit dulu ya, presentasi, sesudah itu kita diskusi santai. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya atau say hi atau mau menyapa, itu kita sediakan di kolom chat, dibuka dari sekarang. Jadi mungkin di sesi ada presentasi, saya coba bacakan pertanyaan teman-teman. Mas Adap, waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, sebelumnya semuanya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dimanapun semuanya berada ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih juga nih untuk Mas Jo udah ngasih kesempatan buat sharing tentang apa yang saya lakuin, yang suka saya bikin, ngomongin tentang interior fotografi dan juga beberapa tips yang kemarin dibikin. Nah, emang kali ini tuh sebenarnya kemarin berawal dari Mas Jo nanya, mau nggak lu kayak buat di Accent Talk, kayak buat ngomongin interior fotografi. Saya sebenarnya awalnya masih merasa belum cukup untuk berbicara nih, belum punya apa ya istilahnya, kayaknya masih oke dari saya gitu loh Mas, kayak emang saya bilang cocok nih, maksudnya kayak gitu. Sampai akhirnya Mas Jo kayak bilang, udah pokoknya lu cocok banget sama si tema responsible lifestyle-nya Accent yang lagi diangkat juga. Akhirnya oke lah, saya iakan nih. Sampai akhirnya hari ini saya mau sharing juga sama teman-teman yang udah join di sini semuanya. Aja langsung ya Mas. Pertama, dipersilahkan. Capturing with empathy in interior photography. Seperti yang udah tadi dikenalin sama Mas Jo, nama saya Ferian Rinaldi. Saya fotografer, saya asli Bandung, dan sekarang saya lagi kesibukan untuk running sebuah studio foto yang mengusung konsep natural light dan juga tematik interior yang udah interior styling. Nah, sebelumnya sebelum saya ngobrol lebih jauh lagi, saya mau bilang kalau memang saya berangkat untuk bukan dari background desain dan juga arsitektur. Saya mahasiswa lulusan manajemen Fakultas Ekonomi yang sebenarnya punya ketertarikan sangat suka banget sama interior dan juga
segala sesuatu yang berhubungan dengan desain. Sampai akhirnya saya coba mempelajari lebih jauh lagi tentang desain interior, dengan ya desain, dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan desain. Akhirnya kayak saya cukup sekarang bisa ada di posisi yang mungkin bisa dibilang tidak sesuai dengan background pendidikan saya sebelumnya. Tapi saya suka juga dengan apa yang saya lakuin sekarang, karena jujur dengan ketemu berbagai orang dari macam bidang, saya ngerasa saya bisa belajar lebih banyak lagi, terutama dalam hal desain interior dan juga fotografi. Nah, yang mau saya share kali ini adalah gimana sih beberapa banyak yang bilang cara bikin foto interior kayak saya itu kok bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi nggak pernah ngerasa hasil foto saya selalu yang terbaik, karena saya pun masih belajar untuk urusan interior fotografi. Saya masih cari beberapa teman-teman nanya, mungkin kalau misalnya bisa dibilang saya selalu memposisikan sebagai penghuni atau enggak orang yang tinggal dalam ruangan di mana saya coba simpelnya gini, saya coba memposisikan itu saya adalah pemilik ketika dalam proyek interior fotografi ya. Saya coba memposisikan bahwa saya adalah penghuni di rumah tersebut. Saya pengen apa sih maksudnya hal yang paling pengen saya lakuin di rumah saya sendiri. Saya pengen menyampaikan apa atau enggak saya pengen ngapain ya. Itu yang coba saya sampaikan dalam foto interior saya. Selanjutnya, ini adalah salah satu proyek rumah tinggal di daerah Yogyakarta. Proyek pertama saya foto interior yang ketika saya diajak oleh klien saya untuk membuat mengikuti style saya. Nah, kalau mungkin buat beberapa orang interior dan juga rumah adalah sesuatu yang dimana ketika kita semua udah punya kesibukan di luar dan pingin pulang ke rumah, kita mendapatkan sebuah kepuasan tersendiri atau enggak rasa nyaman tersendiri ketika kita pulang. Nah, dalam hal itu juga disampaikan dalam komunikasi visual dalam fotografi foto interior sebagai hal yang cukup menarik. Jadi gimana cara kalau saya sebagai fotografer bisa nyampein nih pesan dari fungsi ruang tersebut, fungsi dari furniture yang saling melengkapi yang bisa membuat rumah bangunan itu tidak hanya sekedar menjadi bangunan, tapi ya menjadi rumah itu sendiri, kayak gitu. Di sini yang saya coba sampaikan itu seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, saya selalu ingin merasakan menjadi ada dalam posisi orang yang tinggal di rumah tersebut. Makanya jadi kenapa kalau misalnya dibilang gimana sih maksudnya cara bikin foto interior yang kerasa hidup banget, gimana caranya bikin foto interior yang moodnya bisa nyampe nih ke audiens, jadi ketika audiens lihat mereka merasa nyaman dan merasa tinggal dalam foto tersebut. Kalau saya selalu pertama memang secara teknis juga untuk pengambilan gambar, tapi yang pertama selalu saya tekankan itu adalah ya seperti nama saya sendiri, saya selalu mencoba untuk beradaptasi ketika memasuki tempat yang baru. Saya mencoba mengamati sekitar saya, apa sih maksudnya yang paling menarik ketika saya masuk ke satu rumah atau satu ruangan ini. Coba mengamati mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Kayak saya coba duduk di sini, saya coba jalan ke sini, saya coba mengamati kayak ternyata perspektif dari ini cukup nyaman nih. Kalau misalnya mau nunjukin misalnya area living room, ya sampai akhirnya ya itu tadi maksudnya ketika mungkin kalau saya pribadi saya nggak akan pernah tahu apa yang
audiens mau lihat kalau misalnya saya nggak coba memposisikan diri saya sebagai penghuni rumah tersebut. Jadi mungkin kayak untuk beberapa hal saya melakukan kayak apa ya Mas, jadinya tuh saya membuat skenario kayak misalnya kalau masuk untuk motret nih, ketika saya masuk ruangan itu berarti naturalnya itu saya jalan dari pintu masuk, saya melewati beberapa ruangan, ada ini, bisa ada ruang TV dan juga ada kamar. Saya coba membayangkan aktivitas yang saya lakukan bila mana itu adalah rumah saya. Mungkin saya pengen masuk ngambil ini dulu, misalnya saya pengen masuk ke ambil makanan di meja makan, lalu membuat minuman lalu membawa minuman nama itu ke area living room, cukup jadi meet di rumah gitu loh. Jadi pada akhirnya kenapa saya coba bikin foto itu lebih hidup, karena pengen orang merasakan apa yang saya rasakan di rumah ini. Jadi dengan cara itu, mungkin dengan cara yang sebagian orang juga kayaknya untuk rumah, untuk sudut ruangan pasti paling enak kayak kalau misalnya baca buku atau sekedar santai-santai sendiri. Jadi bikin orang bisa lebih ngerasa sebenarnya gimana ada di ruang tanpa harus ada di ruangan itu, kayak gitu. Nah, di samping itu saya juga lagi running satu studio foto namanya Epilogue Space. Lokasinya ada di Jalan Anggrek nomor 46, di mana studio saya ini mungkin ini bentuk salah satu sebuah hasil kecintaan saya sama fotografi dan desain interior yang saya pengen coba belajar, maksudnya untuk bisa memberikan rasa saya pengen deh, maksudnya kayak dulu pas pertama bikin pun kayak kepikirannya sebenarnya pengen bikin satu studio foto di mana setnya itu nggak seperti studio, tapi kayak saya coba pengen bikin bentuknya itu adalah living room yang orang bisa nyaman ke situ, orang ngerasa nggak kayak lagi di studio tapi merasa kayak lagi di rumah sendiri, dengan beberapa tema dan juga yang setiap bulannya bisa saya ganti. Saya harap maksudnya Epilogue ini juga jadi studio baru yang pertama yang di Bandung yang punya konsep dengan natural dan juga interior styling itu. Nah, untuk beberapa sudutnya sendiri, karena saya maksudnya untuk basic pengetahuan menata letak ruang dan juga furniture juga saya masih belajar. Jadi kayak saya coba menerapkan dari apa yang saya lihat, apa yang saya baca. Ya, saya coba bikin untuk salah satu sudut di Epilogue ini. Yang pengen saya sampaikan itu adalah seperti tema bulan ini deh Mas, misalnya saya pengen bulan ini itu adalah si tema Space 3 itu tuh jadi kayak me time di rumah, spot sudut me time, jadi orang bisa ada tanaman yang mungkin biasa kalau saya sendiri misalnya saya di rumah kalau suka tanaman juga, jadi saya coba menata ini seperti ya kurang lebih seperti sudut favorit saya di rumah. Jadi kayak ada kursi, ada meja untuk ada coffee table juga, ada tanaman juga, dan langsung natural light. Nah, kayak gitu. Mungkin yang pernah lihat, ini adalah set pertama kali waktu Epilogue launching. Dulu karena emang niatnya hanya satu space yang bakal saya tata dan saya utak-atik istilahnya, maksudnya untuk saya menata ruangannya hanya satu ruangan. Di sini dua ruangan ini tuh punya karakter yang berbeda dari segi pencahayaan. Makanya ketika sekarang saya coba di lantai space 2 ini saya kok masih seperti ini, jadi kayak living room gitu Mas. Ada living room, lebih santai juga. Kalau yang di atas lebih mungkin kalau di rumah ibaratnya kayak taman belakang ya. Kalau ini ada di ruang tengah, kalau yang lantai 3 ya ini taman belakang kita kayak gini, kayak gitu temanya. Nah, masuk ke interior fotografi tips nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara teori, secara teknis, fotografi interior itu emang cukup detail dan
uh, kompleks, dimana sebenarnya dari penggunaan lensa, terus pengaturan komposisi furnitur juga, sama cahaya yang harus ditata sedemikian rupa supaya menghasilkan satu visual yang bisa membuat si ruangan itu tampak lebih hidup. Tapi sesuai pengalaman saya sih, kalau misalnya ketika saya mau interior, yang saya paling pertama lakukan itu adalah saya paling suka memotret dalam keadaan natural light dan juga senatural kayak gimana kita melihat ruangan yang nyaman aja gitu. Jadi natural light ini juga sebenarnya memudahkan kita untuk bisa mengenali karakter si ruangan dan juga mood yang tersampaikan di ruangan itu kayak gimana. Kalau ngomongin beberapa tipsnya sebenarnya yang saya share di sini tuh ada natural light. Ini beberapa contohnya juga. Shoot straight. Saya selalu mungkin kalau teman-teman di sini ada yang motret interior juga punya cara yang lebih detail atau cara yang lebih sering digunakan, tapi kalau misalnya saya sendiri, menurut saya 3 aspek tadi cukup aspek barusan cukup bisa menyampaikan frame yang bikin lebih hidup gitu loh. Shoot straight. Perspektif. Nah, perspektif di sini juga seperti yang saya bilang tadi, Mas, kalau misalnya kita menempatkan jadi penghuni rumah, nah, saya kadang yang selalu saya lakukan itu adalah saya coba menjadi director untuk si pemilik rumah di sini. Katakanlah misalnya untuk talentnya di sini, kayak saya ngarahin dia untuk berjalan. Coba deh maksudnya bayangin bayangin kalau misalnya dia lagi di rumah hari Minggu, lagi pingin santai, kira-kira di rumahnya mau ngapain aja sih? Apakah mau baca buku atau misalnya dia dengerin lagu atau apapun mau kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, saya coba diterapin di dalam pemotretan ini. Jadi ketika dia berjalan dan melakukan aktivitasnya itu adalah aktivitas yang normal dilakukan ketika memang kita lagi di rumah dan lagi santai. Kayak contohnya di sini saya coba mengarahkan talent saya ini untuk menikmati salah satu sudut di rumahnya, lebih buat menikmati di minggu pagi gitu loh, Mas, istilahnya. Dia ngambil baca buku, dia minum teh, dia duduk, dia pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Saya di situ coba menempatkannya, maksudnya itu adalah perspektif dari penghuni rumah ketika, ya itu tadi, maksudnya ketika dia ingin melaksanakan me time-nya itu. Kayak ini contoh yang tadi juga. Jadi sudut frame yang bener-bener nggak kaku. Sebenarnya bukan sebenarnya kalau foto interior itu kan maksudnya ada, kalau setahu saya ada yang wide shoot dan juga frame detail. Kalau saya sebenarnya saya pribadi lebih dominan mengambil frame detail dan close up, karena ketika wide shoot ya pada akhirnya wide shoot hanya menyampaikan interior di mana keseluruhan secara ya udah, maksudnya ruangannya seperti ini. Tapi ketika saya bermain detail, saya merasa visual saya bisa jauh lebih menyampaikan suasana dalam ruangan itu sendiri. Di sini create powerful mood of everyday scene. Nah, contohnya yang tadi
Jadi dari tadi beberapa foto yang udah saya liatin, itu adalah salah satu flow ketika saya memotret sebuah interior atau rumah. Saya nggak pernah ngeset untuk ambil ruangan kosong atau ruangan lebar, tapi saya selalu menempatkan talentnya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang sering dilakukan di rumah. Entah itu ya mereka baca buku, mereka jalan-jalan di sekeliling rumah, duduk di salah satu sudutnya, yang bikin moodnya emang maksudnya setiap hari kita melakukan hal yang kayak gitu. Kayak gini. Yang saya coba jadi kalau misalnya digabungin dari aspek komposisi tadi, dari natural light, terus shoot secara lurus, secara simetris, dan juga objek beberapa sudut dan ada orang juga. Ketika saya menggabungkan dua komposisi itu dengan mood yang ada, yaitu mungkin yang bisa dibilang kalau menurut saya ketika si visual bisa dirasakan jauh lebih hidup ketika dilihat sama audiens. Contohnya ada di foto-foto ini project tahun lalu ketika saya motret untuk rumah tinggal juga di daerah Yogyakarta. Kayak misalnya di foto ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah area dapur dan juga beberapa detail furnitur yang disimpan di area living room. Detail saya tetap ke area ini, di area sini. Cuman maksudnya saya juga pengen nunjukin bahwa di sini ada orang yang emang dia lagi baca buku, supaya si frame itu nggak kerasa mati, tapi jadi lebih hidup dengan adanya si elemen orang itu sendiri. Nah, kayak ini. Masih di rumah yang sama. Untuk styling pun kadang saya coba bikinnya itu jadi nggak kalau saya sendiri sebenarnya saya suka yang ya tadi yang natural itu, jadi saya nggak suka yang rapih banget terus kayak semua tertata rapih, kayak apa ya istilahnya, kayak ngelihat itu jadi muda ini jadi terlalu nggak menunjukkan ya, maksudnya senyaman itu. Maksudnya kalau saya lebih suka ya udah kayak misal di ruangan ini saya ambil ceritanya itu adalah dia lagi baca dan santai di meja kerja atau di ruang santainya sendiri. Kalau misalnya di sini dia masuk ngelewatin, dia mau baca buku, dia duduk di area di bawah rak buku ini, dia baca-baca di sini. Di area kamarnya kayak gini. Saya ambil beberapa detail ke furnitur kayak emang untuk furnitur yang paling stand out di ruangan itu sendiri. Jadi kayak emang untuk ruangan ini sendiri sebenarnya emang yang dari desainer sendiri dia paling suka itu area kerja di sini, meja kerja di sini. Karena di sini coba saya highlight itu adalah si kursinya sendiri sama beberapa detail furnitur yang ada di atas meja tersebut. Tuh. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin atau ada yang mau nanya juga boleh banget. Kalau ada yang belum jelas atau mungkin boleh kita langsung ngobrol aja Mas Jo. Siap. Oke, Dap. Hatur nuhun ya, materinya luar biasa. Untuk gue yang basicnya arsitektur dan desain ini semacam opening bahwa wah gila ya, ternyata orang yang bukan basicnya desain aja bisa membuat sesuatu yang lebih membuat desain itu lebih menarik gitu. Jadi lu punya angle-angle yang bagus. Itu kelebihan lu ketika lu mungkin bukan desainer gitu, Dap.
Jadi itu lebih Iya, bagus. Nah, ini gue mau nanya lu tentang filosofi kayak kalau kita analogi pembalap ya, Dap ya. Contohnya Valentino Rossi ketika masuk ke Honda, dia bilang bahwa ada Valentino Rossi mah mereknya juga Honda, udah bagus gitu. Mau gimana pun motor Honda selalu menang gitu. Satu. Iya. Nah, terus Ini. Dua, apa yang bilang seperti itu, dia bilang bahwa enggak, gue mah memang bisa berskill aja. Akhirnya ketika dia pindah ke Yamaha, dia pun bisa juara dunia. Nah, yang gue mau tanyakan ke lu itu adalah ini mengenai fotografi. Fotografi itu kan erat hubungannya dengan skill dan gear gitu. Yeah. Ketika kita ngomongin gear dan skill, mana yang lebih penting, Dap? Skill Ya. Bilang. Ya. Oke. Skillnya skill seperti apa, Dap? Apakah mencari angle atau editing atau gimana? Sebenarnya Mas, jadi kalau saya pribadi nih ya, kenapa saya mulai suka banget sama fotografi dan ngerasa jadi cinta banget sama fotografi, sebenarnya berawal dari sering motret. Maksudnya jadi sebenarnya lebih buat ketika kita semakin sering motret, kita semakin peka sama apa yang bagus, sama apa yang menarik. Jadi disitulah maksudnya si proses sendiri tumbuh. Yang kalau misalnya lama ketika dilakukan terus-menerus, kayak akhirnya nemuin nyamannya ketika kayak kalau misalnya saya nyaman sebenarnya, saya nggak pernah merasa saya pingin fokus di gaya fotografi otomotif kayak kalau saya sendiri sebenarnya. Halo, Mas Adap? Mas. Halo, cek. Oke, Dap, boleh dilanjutin? Halo, Dap, tadi sedikit putus-putus, mungkin boleh diulangi sedikit. Tadi saya suka otomotif, lalu? Nah, maksudnya jadi kalau selalu mikirnya tuh yang penting skill itu bisa diasah dengan cara sering melakukannya. Itu maksudnya kayak dengan cara sering motret, kita jadi lebih tahu nih, kita lebih peka, maksudnya kita lebih peka dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bagus. Saya suka itu yang menjadi gaya saya mungkinnya. Kalau misalnya yang kayak Mas Dio tadi tanya itu skill atau gear, kalau saya bisa bilang skill yang lebih penting, karena gear itu sebenarnya nggak pernah jadi, kalau bandinginnya gitu sebenarnya antara smartphone sama kamera itu sebenarnya ada banyak orang ketika saya foto dengan seperti ini, beberapa orang bilang iyalah orang gearnya kayak gini. Sebenarnya dengan bisa maksimal di komposisi sendiri, waktu pakai smartphone pun hasilnya bisa sama ketika kita mau pakai kamera profesional kayak gitu. Siap, setuju sih, Dap. Jadi kebetulan kita menghadapi masalah yang sama. Jadi kita beberapa project beres di bulan Maret, lalu beberapa fotografer lagi PSBB, jadi nggak mau ngambil kerjaan foto. Terus kita bingung kan, ini gimana caranya dong, kita punya project sudah beres tapi nggak ada yang bisa ngefotoin. Akhirnya saya sama Zara di sini, halo Zara, berinisiatif aja. Yang udah beres, kita pakai iPhone, terus kita edit. Dan kita submit ke website arsitektur paling bagus sedunia namanya ArcDaily, dan tembus alhamdulillah. Jadi mungkin bisa dibilang, mungkin kalau kita bisa sombong, itu adalah project satu-satunya di dunia mungkin yang fotonya pakai iPhone, yang di approve ya, karena mereka punya standar yang luar biasa bagus gitu. Salut sama Zara, hebat Zara. Keren. Nah, ini mungkin lanjut ke pertanyaan yang tadi dari Mas Stefan Pandei. Mas, ada boleh di-share nggak gear-nya apa aja? Kalau untuk sekarang gear yang saya pakai nih, untuk kamera profesional saya pakai Nikonnya di D850. Kalau misalnya untuk kamera smartphone saya pakai Samsung S20. Jadi kalau misalnya sering lihat di Instagram yang pada namanya pernah pakai kamera atau pakai handphone, semua yang ada di Instagram saya ambilnya pakai handphone seperti itu, karena ya sesuai kebutuhan aja, namanya juga buat Instagram, jadi ya udah yang paling tepat aja kayak gitu. Oke, jadi yang presentasikan tadi di sini itu semua pakai kamera profesional, pakai Nikon. Tapi kalau yang di Instagram Adap itu pakai Samsung ya, Adap ya?
ringnya 80% mobile, Mas. Oke, siap. Berarti dengan begitu juga bisa mematahkan dong bahwa fotografer Instagram nggak harus iPhone gitu ya? Ya, bisa kok. Ya kan dulu kan ada iPhone-nya kan, waduh gua nggak bisa join soalnya HP gua nggak iPhone gitu. Jadi sekarang nggak masalah ya, pakai Samsung pun sebenarnya kameranya lebih bagus daripada iPhone ya. Iya sih, benar-benar. Karena sebenarnya kembali ke masalah itu tadi, Mas, ya, kayak sekarang taruhlah kayak misalnya Samsung ini dengan iPhone ini dengan spek yang hampir mirip. Sebenarnya banyak beberapa hal ketika, kalau saya sering mikirnya gini, kadang orang selalu menyamakan tuh objek yang bisa diambil dengan kamera, mereka coba tes di smartphone yang sebenarnya ya enggak. Misalnya ambil low light-nya dengan kamera profesional tentu bakal beda ketika kita ngambil low light pakai smartphone. Kadang orang itu pernah ngomongin dari segi itunya, jadi nggak yang coba kalau misalnya ngetesnya itu ambil street fotografi atau ngambil portrait orang, dilihat nih dari sisi mana yang maksudnya yang paling stand out itu udah karakternya dari si brand A atau brand ini kayak gitu. Oke. Siap. Itu ya Mas Stefan. Saya lanjut ke pertanyaan ini Mbak Kesia. Halo Mbak Kesia, selamat sore. Saya coba bacakan langsung pertanyaannya. Ini gue setuju banget sih sama pertanyaan atau dari Mbak Kesia ini, karena fotografi itu bukan hanya sekedar mengcapture foto, tapi ada kalau misalnya lu lihat Instagramnya ya, mulai dari highlightnya warna-warninya ngurut gitu ya, terus tone-nya bagus gitu. Gue bingung aja loh, untuk seseorang yang basicnya bukan desain, kenapa bisa sebagus itu gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan Mbak Kesia. Halo Mas Adab, salam kenal. Saya suka banget sama foto-foto keadaptasi. Boleh di-share nggak biasa ngedit di mana dan bagaimana membuat feed menjadi rapih dari segi editing? Padahal kondisi saat mengambil foto berbeda. Terima kasih. Halo. Boleh dijawab? Jawab. Boleh. Saya jelas nggak, Mas? Aman, sekarang udah kedengeran. Gimana ya? Cara editing dan bikin feed rapih meskipun ngambilnya beda-beda. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya karena saya suka beberapa hal dengan tekstur, dengan garis, dengan bentuk, yang saya selalu cari ketika saya motret itu adalah elemen komposisi yang kayak tadi. Jadi sebenarnya kayak misalnya gini deh, untuk misalnya masalah warna, sebenarnya warna itu nggak bisa semua diseragamkan satu foto. Beberapa foto dengan preset yang sama bisa jadi seragam untuk si mood warnanya, karena pertama white tiap foto itu nggak selalu sama nih. White balance selalu berbeda, kelembaban udaranya juga berbeda. Jadi ketika satu foto ditempel dengan preset atau enggak dengan diedit dengan warna seperti ini, belum tentu bisa jadi sama bagusnya ke foto yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanya gimana editingnya, saya selalu ngejaga foto-foto saya itu tetap natural. Natural dalam arti saya nggak pernah coba membuat kayak satu momen di mana saya pengen foto yang kayak istilahnya foto sesuatu yang harus saya cari lagi atau nggak harus saya coba pelajari lagi. Tapi kalau saya emang biasanya sih, karena saya emang udah kesukaannya di sini, misalnya saya suka banget foto ketika sore dan ada bayangan yang keras banget sama cahaya yang keras banget, ya saya selalu, mungkin mood foto saya selalu mirip-mirip karena objeknya pun mirip-mirip juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya gimana bikin feed yang rapih, kembali lagi kayak sebenarnya kita sendiri ketertarikannya itu kemana nih ketika foto itu, apakah mau minimalis atau kita mau cari semua objek yang menarik, kayak misalnya alam-alam, ketika pengen sukanya arsitektur. Jadi biasanya kalau misalnya emang udah ngerasa kliknya ketika foto di arsitektur misalnya,
bakal jauh lebih mudah ketika ngedit atau enggak ketika menyusun feed-nya tadi yang ditanyain ya. Jadi karena maksudnya ketika sebelum motret pun kita udah punya bayangan sendiri di kepala kayak saya pengen banget dan nyampein maksudnya sudut ini tuh cantik, maksudnya kayak sudut itu bagus, secara mata cahayanya pas banget, saya pengen nyampein itu. Maksudnya ketika foto pun akan lebih mudah karena udah tahu apa yang mau diambil kayak gitu. Dan mau nanya lagi, gimana cara menjaga konsistensi untuk ngepost di Instagram? Apakah lu mengerti analitik Instagram atau memang ya lu punya rumus sendiri? Sebenarnya kalau dulu saya pernah sih Mas ya, maksudnya coba mempelajari dari insight akun sendiri nih, kayak misalnya prime time-nya di jam segini, terus saya menyusun kayak cobain posting di jam yang dianjurkan gitu, yang disarankan. Tapi kayak pada akhirnya ketika saya coba membawa Instagram seserius itu, fotografi jadi nggak menyenangkan kalau menurut saya ya Mas. Jadi kayak pada akhirnya saya posting ketika emang saya menemukan sesuatu yang menarik. Jadi tapi ketika saya nggak posting juga bukan berarti saya nggak foto. Saya foto tapi kayak benar-benar kayak ini bagus deh yang pas foto tuh nggak tahu ini bakalan di-post atau enggak. Cuman yang tetap saya jaga itu saya ngejaga perasaan sukanya tadi loh, kayak saya pengen motretin itu biar lebih keasah lagi, biar lebih nggak lupa bahwa saya senang motret nih. Jadi kayak untuk konsistensi posting sebenarnya kalau saya lebih dibawa santai aja. Ketika ada yang emang menarik banget saya posting juga, kalaupun enggak ya udah, maksudnya nggak terlalu ini juga. Oke, siap. Ini saya coba lanjut pertanyaan lagi ya, Dap. Ini dari Mas Gibrail. Ini kan kita ngomongin selalu tentang natural lighting nih. Jadi epilogue space bagus menurut gue, sangat bagus gara-gara ya minimal aja gitu, less is more aja gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana jika ruangan tersebut gelap dalam pencahayaan? Apakah yang harus kita lakukan? Karena yang gue tahu di teknik fotografi lebih banyak pencahayaan buatan lebih bagus, ya nggak sih? Nah, sekarang lu kontradiksi, lu bilang bahwa makin banyak cahaya yang dari luar lebih bagus gitu. Nah, sekarang ini nanya yang sangat kontekstual. Bagaimana ketika ruangan tersebut versinya lu gitu? Sebenarnya cahaya tadi itu membawa masing-masing mood yang bakal dibikin ya Mas. Kalau menurut saya ketika tempat dapat cahaya yang terang banget, ya dia akan menjadi best dengan natural light-nya yang kuat. Ketika maksudnya cahayanya tidak mendukung, maksudnya otomatis kayak bakal ngerubah mood ruangan jauh lebih moody, lebih gloomy, lebih dramatis sebenarnya kalau menurut saya. Jadi kayak kalau menurut saya sih kalau gelap atau terang gimana, kayak ya tadi maksudnya kita mau nyampain apa nih tiap kita motret, kayak misalnya ketika kita menghadapi ruangan yang tadi terang banget jadi gelap, ya kalau biasanya kan ya ada ya biasanya ya udah berarti nggak jadi foto hari itu kayak misal. Tapi kalaupun emang misalnya masih bisa diambil, berarti otomatis kayak jadi berubah konsep atau nggak berubah mood sebenarnya. Jadi white balance dari itu antara yang dari kalau foto yang gue kan lihat di feed lu kebanyakan fotonya siang, antara dari pagi ketika matahari sudah ada sampai petang ya Dap ya. Ketika lu bilang banyak matahari keras kena objek gitu. Bagaimana ketika malam-malam Dap? Lu nggak mau foto ketika malam atau gimana? Lu nggak konsisten aja nggak foto yang gelap-gelap gitu? Kenapa Mas? Jadi ketika kan gue lihat bahwa lu konsisten memposting foto dari pagi ketika sore atau ketika matahari ada atau ketika si pencahayaan natural tuh ada. Bagaimana ketika malam Dap? Apakah lu ada tetap foto ketika malam atau lu nggak foto ketika malam? Kalau sekarang tadi mungkin kalau misalnya Mas Jo tadi bilang fit saya konsisten dengan warna yang kayak gitu. Kalau saya pribadi justru ngerasa saya lagi ngebebasin banget gaya saya di Instagram nih. Jadi kayak saya nggak mau, saya lagi nggak pingin yang kayak
tertahan karena saya mesti putih terus fotonya, enggak juga. Jadi kayak saya pengen bener menikmati fotografi. Jadi berarti ketika malam saya menemukan scene-nya emang bagus, ya saya foto juga. Tapi ya tadi kayak maksudnya saya selalu pengen menyampaikan yang mood yang dramatis dalam setiap foto saya gitu loh Mas. Entah itu dalam ada objek orangnya, benda mati atau tempat. Ketika pun kalau misalnya foto malam, saya coba milihnya saya pilih foto malam ketika nggak ada banyak mobil. Saya pengen nunjukin kayak gimana sih kota Bandung jam 2 pagi, jam dini hari itu sesepi apa dan sedramatis apa nih suasananya. Jadi antara suasana malam yang dingin dengan lampu-lampu jalan sedikit kabut, ya itu yang tadi saya bilang, saya pengen bikin foto saya sedramatis itu, tapi senatural itu juga kayak gitu. Jadi nggak banyak edit, nggak banyak retouch juga. Yep. Mau bahas sedikit tentang Layer of Stars boleh nggak, Dap? Boleh Mas. Nah, boleh. Oke, jadi gini teman-teman, jadi ada ini kalau misalnya teman-teman tahu, mungkin di sini semua serba tahu lah bahwa Adap juga punya satu bisnis jualan spesifik banget mobil Mercy klasik kalau bisa. Nah, ini tuh gue ngobrol sama Adap kira-kira awal tahun. Dia bilang bahwa BT ini gue terkait dengan istilahnya haki gara-gara ada Benz-nya. Jadi gue harus memulai dari nol lagi. Nah, pertanyaannya gue tadi pagi gue ngecek nih followers-nya Layer of Stars. Kenapa udah bisa 20.000 Dap? Padahal itu marketnya sangat niche. Apakah itu ada peran fotografi di dalamnya sehingga lu bisa menggetter atau misalnya mempunyai traksi sebanyak itu terhadap followers? Mungkin saya bisa bilang, ya ini juga seru sih Mas. Sebenarnya saya di Layer of Stars saya nemuin satu rumus baru nih ketika kalau di Layer of Stars itu dari dulu saya selalu berpikiran saya kan bertiga nih Mas ngebangun bisnis ini tuh, ada partner saya yang bilang konten kita itu mesti di-boost sama ads untuk bisa nge-reach si audiens yang jauh lebih luas lagi. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya saya masih bisa yakin audiens masih bisa di-reach dengan cara lain selain ads, yaitu dengan mungkin pertama dengan mobil yang nggak terlalu sering, terus dengan mengemas konten yang menarik, dengan membuat cerita yang seperti saya bilang, maksudnya kalau misalnya ada yang pernah baca untuk si captionnya Layer of Stars itu, saya nggak pernah membuat caption kayak for sale mobil ini tahun ini, spek harga kayak gini. Saya malah bisa dibilang hampir nggak pernah ngasih tahu spek mobil. Yang saya sampaikan itu adalah cerita di mana mobil itu bikin lebih lebih dramatis, lebih menceritakan mobil itu pada masanya. Kayak ini mobil itu pada tahun segini bisa punya teknologi ini, disambut dengan visual yang mendukung sama si tulisan juga. Jadi kalau sebenarnya ditanya kenapa bisa sekarang ya alhamdulillah udah sampai 20.000, mungkin beberapa antusias dari Mbak melihatnya mereka menikmati visual experience itu Mas. Nah kalau yang pengen sampaikan lagi, ketika saya motret mobil, saya hanya sekedar pengen motret mobil, tapi saya pengen ngasih visual experience ke orang-orang yang lihat itu, biar mereka bisa ngerasa bahwa mobil ini mewah, mobil ini enak, nggak hanya dengan sekedar foto, tapi maksudnya dengan ada perasaan lain ketika mereka ngeliat tuh, oh gila ya, maksudnya semewah ini ya mobilnya. Tapi kan sebenarnya ya itu semua dibantu dengan ada konsep juga, ada cerita juga, ada visual juga. Jadi ya mungkin itu ya kalau yang bikin hasilnya. Sering juga nanya di DM tuh, maaf Mas out of topics, tapi kalau boleh tahu gearnya pakai apa sama lensa apa dan editnya di mana. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget saya temuin di Lost yang kayak oh ya udah sih mungkin masih pengen tahunya di situ juga, tapi ya udah nggak apa-apa juga saya jawab juga kayak gitu. Iya ya. Dan yang menurut gue kan kemewahan itu bisa diciptakan dari lekuk-lekuk. Nah, lu berhasil menciptakan Mercy itu jadi barang yang memang sewajarnya mewah gitu. Dan menurut gue ya kan ada juga Mercy yang istilahnya mungkin tidak kinclong gitu ya. Dan mungkin barangnya mungkin tidak sebagus itu, tapi fotografi lu membuat angle-nya jadi nampak seperti bagus gitu.
Begitu juga dengan dengan interior detail yang tadi kayak misalnya ada orang lagi melihat ke meja, terus ada kayunya, ada metalnya, ada keran, istilahnya keran aja bener-bener detail banget gitu. Tadi pas ditanya, by the way, Dap, gue lupa deh. Tadi lu udah jawab atau belum ya? Lu pakai software apa sih untuk editing? Untuk editing saya cuma pakai Lightroom. Oke. Main warna aja, warna brightness sama beberapa highlight aja Mas. Jadi nggak banyak berubah juga. Nah, dulu sih pernah dikasih tahu ya maksudnya sama teman desainer juga. Kadang desainer yang bikin tuh sakit hati ketika fotografer ngedit dengan warnanya seenak mereka. Jadi kayak warna aslinya berubah. Makanya ya juga coba ngejaga itu sih sebenarnya supaya tetap ada warna aslinya, karena mungkin kan maksudnya desainer juga kasih warna itu ada tujuannya nih. Nah maksudnya ya saya juga nggak mau ngerubah arti dari warna itu dengan cara ngedit yang terlalu berlebih kayak gitu. Oke. Siap. Ini mungkin terkait sama COVID, Dap. Gue mau nanya, ketika 3 bulan ini produktivitas apa yang lu lakukan ketika semua orang lagi di rumah, atau misalnya lu ada kegiatan lain yang membuat lu tetap berpikir dan produktif? Selama COVID ini sebenarnya saya di rumah mulai ini Mas, jadi nata ulang. Pertama main tanaman nih udah mulai lagi. Jadi ketika ya orang-orang kayaknya pas COVID udah mulai ada yang ke olahraga kemana, kalau saya lebih cenderung di rumah pengen membuat nyaman di kamar sama mulai main tanaman. Jadi selama 3 bulan ini kalau ditanya yang didapetin apa selama COVID, kaktus saya tumbuh banget. Jadi itu mungkin jadi hobi baru selain fotografi dan juga mobil, ya, main tanaman dan membuat kamar jadi semakin nyaman ya dengan menata ulang posisi kamar gitu Mas. Oke. Ini Adap jago banget memforecast. Jadi sekarang AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jadi satu istilah new normal. Oke, Dap ini masih ada pertanyaan. Adaptasi ya. Iya bener, adaptasi disebut melulu nih. Soalnya kan kalau kemarin Jering bilang bahwa nggak ada new normal, adanya juga adaptasi. Wah ini adaptasi, gila adaptasi trending topik banget. Dap, ini pertanyaan dari Mas Muhammad Hasan. Tren model fotografi interior yang bernuansa alam, namun terlihat keren dan nyaman untuk tahun 2020 sampai 2025 seperti apa sih? Kalau saya sebenarnya ngelihatnya Mas, sebenarnya saya pribadi tren yang bakal rame itu bukan yang semakin futuristik. Sebenarnya malah kembali ke desain-desain zaman dulu, dan foto-fotonya pun kembali ke yang lebih natural gitu loh. Jadi kayak emang kalau misalnya ada beberapa foto yang mungkin sering lihat di explore di mana di Instagram, dari internet lah ya. Foto ketika katakan tadi kan bilang interior dengan nuansa alam, berarti ya saya coba ambil contoh itu misalnya villa atau enggak ya mah di salah satu bukit di mana, mau di Indonesia mau di mana. Kadang saya nemuin jadi beberapa tuh dengan dari warnanya sendiri bukan warna gaya dengan warna yang zaman ini gitu, zaman sekarang gitu. Jadi maksudnya bukan ton baru, tapi dari warnanya tuh kelihatan kayak oh ini kayak agak vintage gitu ya, malah jadi mengulang yang pernah terjadi dulu tapi dengan bentuk kemewahan sekarang gitu. Tapi mungkin klasiknya coba didapat dari klasik, dari mood warna dan gaya toningnya itu juga kayak gitu sih kayaknya ya kalau menurut saya gitu. Oke, siap. Mbak Zara mungkin boleh di-launch pollingnya. Ini untuk kualitas kita yang makin baik. Ini ada hanya 2 pertanyaan aja teman-teman. Ini teman bisa contreng-contreng aja. Ini pertanyaan ada 2, simple banget. Tinggal di checklist, nanti kita umumkan juga hasil pollingnya. Ini supaya nanti Aksen Talks ke depannya lebih baik. Nanti ketika sudah di-submit sama teman-teman, ini pertanyaan pollingnya sudah bisa hilang. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dari Mbak Keiko. Halo Mbak Keiko, Mbak Keiko bertanya katanya, halo adaptasi, I am a big fans of you. Dari dulu selalu amazed sama hasil foto adaptasi.
Dulu kan ada banyaknya motoin orang, sekarang lebih banyak motoin desain eksterior dan interior. Gimana sih tips mendapatkan foto orang-orang yang bisa bercerita dan begitu hidup kayak ya hasil fotonya Adap? Kalau misalnya bikin foto yang makin bercerita, sebenarnya kalau saya pribadi suka menerapkannya, saya harus kenal dekat dulu sama orang yang saya foto. Itu aja sih Mas. Dengan objek yang saya foto saya harus kenal dulu, dengan orang yang saya foto saya harus kenal dulu. Dengan istilahnya ketika kita lebih dekat dengan objek kita bisa dapetin foto yang bagus. Maksudnya kan bagus juga relatif ya gitu. Bagus mungkin buat sebagian orang ada yang kalau bagusnya kayak gini, tapi kalau menurut saya foto yang bagus itu foto yang ketika kita ngeliat itu entah kita senyum, kita ketawa, kita sedih, maksudnya ya itu foto yang bagus kalau menurut saya dan kuat kayak gitu. Oke, berarti model kalau tadi ya ada model cewek nih. Itu pemilik rumah atau memang model yang lu sewa untuk jadi skala foto interior? Ini ini sebenarnya teman tapi kayak saya ajakin buat talent juga. Nah, maksudnya untuk mencocokkan si talent juga kayak saya coba mikirnya ya sedikit jadi kayaknya nih orang ini cocok karena dia cukup tertarik sama desain, jadi ketika maksudnya akan lebih mudah buat saya pun ketika coba deh saya ajakin ke beberapa proyek ini, dia cukup tahu juga tentang ya beberapa detail furnitur atau enggak gaya-gaya yang lagi yang digunakan di tempat itu, jadi maksudnya lebih klop juga sih kalau buat saya. Iya. Oke. Siap. Ini pertanyaan sedikit dari mungkin terakhir Mas Ferry. Ini emang klien saya yang di sini. Mas Adap ada akun di Pinterest kah katanya? Mungkin buat mencari inspirasi dari Mas Adap secara lebih mendalam. Aduh, di Pinterest tuh udah lama banget nggak pernah buka Pinterest, jadi nggak ada cuma saya lupa juga nama ya akunnya mungkin apa. Kalau bukan Pinterest lu ngupload foto di mana gitu, bisa di Flickr misalnya atau di Snap foto atau di Visco ada. Kalau di Visco itu kan kita bisa nge-share hasil foto. Okay. Nah ada aja Ferian Reynaldi kayak gitu. Oke, siap Mas Ferian Reynaldi ya di Visco ya. Oke. Demikian sesinya ya teman-teman, terima kasih banyak sudah bisa hadir. Jangan pada sign out dulu karena kita nanti mau foto bareng ya teman-teman. Ini hasil linknya juga sudah keluar nih. Pertanyaan nomor 1 adalah dari mana Anda mengetahui Accent Talks? 61% menjawab dari Instagram Accent Studio. Terus apa topik kedepannya yang dibahas di seri Accent Talks? 63% pun menjawab lifestyle dan arsitektur. Terima kasih banyak teman-teman feedback-nya. Ini akan menjadi feedback yang sangat berharga buat pengembangan si Accent Talks ke depannya. Izinkan saya mencoba menjawab atau membaca kesimpulan yang terkait dengan diskusi dengan Mas Adap sore ini. Jadi dalam fotografi, skill lebih penting untuk adaptasi yang terasa dari pengalaman dibandingkan gear apa yang dipakai. Beberapa kunci yang untuk menghadirkan empati dalam interior fotografi adalah lewat shoot straight untuk clean dan clear fotografi. Perspektif dan detail yang memainkan visual, detail ruangan, serta powerful mood of everyday scene yang memberikan kesan natural untuk menghadirkan mood dan emosi tertentu. Gitu kira-kira Mas Adap kesimpulannya. Mungkin minta kalimat penutup dari Mas Adap untuk menutup diskusi kali ini. Mungkin kalau buat saya kalimat penutupnya, jangan pernah merasa hal yang bagus itu adalah hal yang selalu sempurna, tapi kalau kadang beberapa ketidaksempurnaan itu juga melengkapi sesuatu yang ya bisa dibilang jadi sempurna juga gitu Mas. Itu aja sih. Jadi jangan terpaku dengan hal yang bagus, kadang hal yang nggak bagus pun itu menarik kayak gitu sih sebenarnya. Siap. Teman-teman di sini mungkin sudah bisa menyalakan videonya untuk kita berfoto bareng sama Mas Adap. Nanti fotonya juga akan kita share di WhatsApp group supaya nanti ketika teman-teman story atau mau posting bisa nge-tag Mas Adap sama studio. Nah, saya juga setuju dengan kesimpulan Mas Adap tadi, kalau di filosofi Jepang namanya wabi-sabi ya. The beauty of imperfection. Jadi segala sesuatu yang tidak sempurna itu memang tetap ada sisi menariknya. Ya, jadi jangan siap.
Oke, teman-teman yang di halaman 2 juga boleh dinyalakan videonya untuk kita bisa, yang di jalan juga nggak apa-apa, supaya kita bisa foto bareng. Mbak Zara, boleh diarahkan ya untuk foto barengnya. Oke, ready. Sip, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Page 2. 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Thank you Mas Adap. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Dengan foto bareng terakhir ini kita tutup juga Aksen Talks kali ini dengan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap ikuti Instagram Aksen Studio untuk Aksen Talks di minggu depan. Terima kasih Mas Adap sekali lagi. Ya, thank you banget. Udah ngisi Aksen Talks. Nuhun pisan ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir semua. Untuk teman-teman yang sudah nanya, untuk teman-teman Aksen Talks yang sudah capek-capek mempersiapkan acara ini. Saya Yanuar dari Aksen Studio, mohon maaf dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!